hikmah itu Allah berikan melalui Alkitab, melalui Al-Quran. Kita tidak mungkin mendapatkan hikmah dari Allah SWT tanpa kita mempelajari Al-Quran. Jadi Al-Quran merupakan sarana, merupakan media, merupakan alat kita untuk mendapatkan hikmah. Jadi orang yang tidak baca Alkitab tidak mungkin dapat hikmah. Mungkin hikmahnya hikmah yang lain gitu. Tapi kalau hikmah yang diberikan Allah SWT pasti dari Al-Quran. Karena apa? Karena Allah mengatakan 9 kali Allah SWT mengaitkan ya hikmah itu dengan Alkitab. Kemudian kita lihat pendidikan juga dikaitkan dengan hikmah. Seperti Allah SWT Al-Quran mengatakan surah Luqman, walaqad ataina Luqmatal hikmah. Kami berikan kepada Luqman hikmah. Jadi pendidikan itu juga merupakan hikmah. Dakwah juga adalah dengan hikmah. Ud'u ila sabil bil hikmati wal muzlazah wajadil billati ahsan. Artinya apa? Dakwah itu juga hikmah. Jadi dakwah itu yang kita sampaikan bukan pikiran kita, bukan pendapat kita, bukan kemauan kita. Tapi dakwah itu harus kita sampaikan apa yang ada dalam Al-Quran. Jadi dakwah itu, jadi hikmah itu adalah Al-Quran. Saya punya buku setebal ini mengenai hikmah yang saya beli dulu sekitar tahun 2003 waktu 2003 itu menyangkut dengan hikmah yang diberikan Al-Quran. Jadi kalau kita ingin mendapatkan hikmah dari Allah Ta'ala, maka kita harus memberi Al-Quran. Karena Allah mengatakan, wa ma yadzakkaru ila ulul albab. Tidaklah akan mendapatkan peringatan, pelajaran dari Al-Quran itu kecuali orang yang ulul albab, orang yang menggunakan fikirannya, nalarnya untuk belajar Al-Quran. Jadi hikmah dan Al-Quran itu merupakan penting. Oleh karena itu tentu adalah sebagai muslim kita perlu mempelajari, mentadaburi Al-Quran. Kita selama ini berpikir ya Al-Quran itu kan susah. Yang bisa tahu Al-Quran itu cuma mufassir. Mufassir itu adalah beberapa orang saja. Tapi Allah SWT Al-Quran mengatakan, tidak pernah Allah mengatakan afala yatafasharun Al-Quran, enggak ada. Yang ada itu afala yatadabbarun Al-Quran. Kenapa kalian tidak mentadabburi Al-Quran? Dalam surah Al-Qamar 4 kali Allah berfirman. Apa kata Allah? Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal mudzakir. Kami sudah mudahkan Al-Quran itu untuk dipelajari. Kenapa kalian tidak mau belajar? Karena tidak mungkin Allah SWT menurunkan Al-Quran yang susah untuk difahami. Karena itu petunjuk. Kalau Allah turunkan Al-Quran susah dipelajari, susah difahami, artinya apa? Manusia akan sulit untuk mendapatkan hidayah. Oleh karena itu sangatlah tidak benar kalau ada orang mengatakan wah Al-Quran itu susah. Malah dulu ada orang yang nakut-nakutin kita dengan Al-Quran. Wah, baca Quran tuh hati-hati, pegangnya hati-hati, semua hati-hati, nanti takut dosa gitu. Salah nanti dosa, sehingga kita ya Al-Quran jadi momok gitu. Al-Quran dianggap sesuatu yang sangat sakral. Nanti kalau dipegang salah baca berdosa. Padahal itulah cara-cara orang untuk menjauhkan umat Islam dari Al-Quran. Ya, Al-Quran itu harus dipelajari, harus dibaca. Sehingga memang ada juga ini debatable, diskursus ya. Orang mengatakan, jadi kalau baca Quran itu harus wudu dulu enggak gitu. Padahal kalau di situ di Al-Quran itu kan disebutkan itu apa namanya? La yamassu ilal mutahharun. Tidaklah menyentuhkan dia kecuali al-mutahharun. Nah, al-mutahharun di sini bukan mutahhir. Mutahharun itu isimnya maf'ul. Orang yang disucikan, yang disucikan itu malaikat. Jadi itu bukan ayat yang menyuruh kita berwudu baca Quran. Itu Allah menegaskan tidak mungkin. Hu itu dhamirnya itu ke Lauh Mahfuz. Ya, Lauh Mahfuz itu. Tidak mungkin sebarang makhluk malaikat yang sampai ke sana. Kecuali yang Allah sucikan itu. Ya, yang kepada nabi-nabi itu Jibril. Jadi itu ayat bukan ayat yang menyuruh kita apa. Tapi bahwa kita berwudu, jangankan baca Quran, wudu saja kita setiap waktu, kapanpun kita terus berwudu itu harus pahala dosa sunnah Rasulullah SAW. Jadi jangan kemudian karena kita tidak berwudu tidak baca Quran, ya. Jadi kita sekalian, saya ingin sampaikan bahwa inilah merupakan
barangkali ibadah kita, bagaimana kita kalau kita ingin mendapatkan kebaikan yang banyak dari Allah SWT dengan ibadah yang kita kerjakan, kita harus belajar Al-Quran, karena Al-Quran itu akan memberikan hikmah. Dengan hikmah itu Allah akan berikan kebaikan yang banyak. Nah, Allah SWT dalam surah Allah mengatakan man amila sholihan min dzakarin aw untha fa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal soleh, wa huwa mu'min, dan dia itu orang beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kami akan pasti memberikan kepadanya kehidupan yang bahagia di dunia, walanajziyannahum ajrahum, dan kami akan balasi mereka nanti di akhirat biasani dengan sesuatu yang lebih baik maka apa yang mereka kerjakan. Artinya apa? Saya ingin mengatakan amilah sholihah itu tidak mungkin kita dapatkan kalau kita tidak dapat hikmah. Tidak dapat hikmah. Makanya Bapak sekalian, di dalam surah Al-Ankabut itu Allah mengatakan begini, utlu ma uhiya ilaika minal kitab, bacalah apa yang telah diwahyukan kepada engkau kitab itu, kata Allah SWT kepada Nabi Muhammad. Kemudian wa aqimus shalah, tegakkan salat. Lalu Allah mengatakan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Itu artinya apa? Orang yang sholat yang kemudian sholatnya akan membawanya kepada sesuatu yang bisa mencegahnya keji dan mungkar adalah orang yang dia itu memahami Alkitab dan Al-Quran.